Gimana pemirsa? Sudah dicatat ringkasan resepnya? Mudah ya? Sekarang saatnya kita bikin yang lebih mudah lagi. Level easy, benar-benar easy. Kita akan bikin acar kuning mentimun. Bahan-bahannya tentunya ada sayuran yang sehat. Kita punya di sini timun dan juga wortel. Pastikan sudah bersih, dicuci terlebih dahulu karena kita akan pakai kulitnya juga. Kita akan potong memanjang seperti bikin acar yang lain. Kita belah dua. Kemudian kita belah lagi menjadi kecil-kecil. Enak banget ya, mentimun ini memang mentah juga enak. Tapi sebagai variasi bisa juga kita bikin acar. Oke, nah kita akan bikin panjang-panjang seperti ini. Kita potong lagi. Dengan wortelnya juga sama. Kita akan bikin memanjang seperti stick ya, seperti acar. Satu lagi, dan kemudian sudah selesai untuk acarnya. Kita akan bikin acar dari wortelnya juga. Jadi kalau misalnya biasanya bikin acar itu lama, harus direndam terlebih dahulu. Kemudian juga ada yang biasanya harus didiamkan semalaman. Untuk acar mentimun kuning kali ini nggak usah didiamkan, jadi langsung aja ya. Kita bisa mengkonsumsi setelah kita jadi bikinnya. Gimana caranya? Gampang sekali, makanya kita potong-potong dulu bahannya. Tadi udah ada timun, kemudian wortel. Wortel ini kita pakai wortel import, tapi kalau tidak ada pakai wortel yang biasa juga boleh. Kemudian kita langsung haluskan untuk bumbunya. Bumbunya di sini kita punya bawang putih, ada 3 siung. Kemudian kita punya kemiri. Kita hanya pakai akan 2 siung saja. Dan kita punya cuka di sini. Cukanya kalau mau lebih sehat bisa diganti juga dengan cuka apel. Ya rasanya sama kok, tapi jauh lebih sehat. Kita akan haluskan. Setelah itu kita akan tambahkan gula secukupnya. Saya akan kasih kurang lebih 1 sendok makan. Oke, sudah jadi. Setelah tercampur semua, kita langsung akan bikin acar kuning mentimun ini. Kita akan nyalakan dulu apinya. Kita diamkan dulu sampai wajannya panas. Dan seperti namanya, acar kuning mentimun tidak lengkap kalau tidak ada kunyitnya. Jadi kita akan masukkan kunyitnya 2 buah dan kita akan haluskan lagi. Nah, ini baru jadi warna kuningnya ya. Untuk kunyitnya jangan dipotong-potong, jadi harus halus karena kita tidak mau ada kunyit yang tersisa di acar kita. Jadi halus, sampai halus, oke. Udah kelar, baru kita angkat dan kita langsung masukkan ke dalam wajannya. Ini ada sisa sedikit, kita ambil ya. Jangan sampai ada kunyitnya di sini, kita ambil sedikit. Dan kemudian kita akan masukkan santannya. Di sini kita pakai santan cair, jadi cukup kurang lebih 1 gelas. Kita tuangkan di sini. Kemudian kita langsung tinggal masukkan bahan-bahan yang lain. Kita punya ketimun, segar ya. Kemudian kita juga punya wortel. Dan untuk tambahannya lagi supaya lebih enak, kita akan masukkan bawang merah. Ini kesukaan saya, acar harus pakai bawang merah. Jadi saya masukkan kurang lebih 6-7, tapi boleh lebih banyak. Dan supaya lebih enak lagi, kita masukkan cabainya di sini. Cabai kita masukkan. Kemudian kita aduk semuanya menjadi satu. Nah, setelah ini bisa ditambah dengan garam atau juga sedikit gula lagi apabila setelah dicoba kurang rasanya. Nah, itu bisa ditambahkan. Saya akan tambahkan garam sedikit saja supaya rasa lebih tercampur semuanya. Ada keluar. Jadi kalau misalnya kita masak, kita harus ada satu ingredients yang membuatnya menjadi satu kesatuan. Biasanya ditaruh di paling terakhir. Seperti ini, saya akan kasih garam dan juga sedikit gula untuk membuatnya menjadi satu kesatuan. Rasanya jadi terikat menjadi satu, seperti makanan yang disimpul menjadi satu dengan tali. Nah, itu ada perlunya bahan terakhir yang untuk mengikat semuanya supaya rasanya jadi sempurna. Oke, kita aduk-aduk dulu terus dan kita akan masukkan yang terakhir. Kita punya kacang tanah yang sudah digoreng terlebih dahulu supaya jadi jauh lebih crunchy acar kuningnya. Kita masukkan semuanya. Oke, kita aduk dulu.
kita diamkan sampai semuanya layu dan meresap. Kurang lebih airnya akan menyusut 50% ya. Jadi lebih dikit dan juga jauh lebih kental. Nah ini pemirsa sudah jadi. Saya matikan dulu apinya. Kita lihat airnya sudah menyusut, sudah terserap di ketimun dan juga wortel, cabai dan bawang merah. Mantap ya. Enak banget nih. Ini bisa disimpan di kulkas kurang lebih selama seminggu, di stoples ya rapat. Jadi nanti semakin lama juga semakin enak ya. Bumbunya semakin menyerap. Ini jadi sajian yang pas untuk makan yang pedas-pedas ya, atau yang goreng-goreng lebih segar kalau ada acarnya. Nah, udah jadi. Gimana pemirsa, gampang ya buatnya ya? Ini mah gampang, semuanya juga pasti bisa. Jadi daripada sambal, kadang-kadang kita boleh nih buat acar di rumah. Bosan kan buat sambal aja, kita bisa bikin acar dan juga ada cabenya nanti. Bisa kalau mau cabenya lebih pedas, di piring kita bisa ulek sedikit dengan sendok. Nah, bisa jadi sajian yang pas. Pemirsa, sudah 2 menu makanan yang kita sajikan. Kita punya daging VG sambal balado berasal dari gluten, dan kemudian kita punya acar kuning mentimun. Gimana? Seru-seru ya? Nggak seru dong kalau nggak nonton KDS. Makanya di sini semuanya sehat dan juga semuanya mudah dibuat. Sekarang saya akan menata meja makan untuk mencoba 2 menu masakan saya. Gimana kalau sekarang pemirsa tinggal ambil catatan dan bolpen untuk mencatat ringkasan resep berikut ini.